Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Itu inti ajaran Islam. Apa artinya? Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Tauhid. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Itu dua kalimat syahadat pendek. Tapi kalau kita pelajari ilmu akidah itu secara akademis gitu ya, dua kalimat syahadat itu Pak merangkum semua dasar-dasar keyakinan yang diajarkan dalam agama kita. Semuanya. Dua kalimat syahadat itu. Saya akan jelaskan nanti bagaimana itu bisa begitu. Sekarang saya mau kasih tahu dulu, Bapak kalau ditanya sama orang, Tuhan itu ada atau enggak? Dia itu esa, dua atau tiga? Kita harus bisa menjawab. Saya kasih jawaban yang paling gampang Pak. Kalau ada orang nanya begitu, entah itu anak kita kah, kalau Bapak dosen entah itu mahasiswa kita kah, atau suatu saat nanti kita sendiri misalnya bertanya-tanya. Karena banyak sekarang nih, anak-anak muda yang baca buku-buku terjemahan orang-orang barat itu. Bukunya Richard Dawkins, Bapak mungkin nggak kenal ya, tapi itu tokoh ateis militan di barat, bukunya itu bestseller di barat. Diterjemahkan ke bahasa Indonesia, dibaca sama anak-anak kita. Richard Dawkins itu yang mencela dan mencaci maki agama itu. Yang judulnya The God Delusion, delusi Tuhan. Tuhan itu ya ilusi manusia doang kata dia itu. Bukunya Sam Harris, bukunya Daniel Dennett dan lain-lain, itu banyak. Pak, lihat ini bangunan ya, nih di bangunan ini bangunan contoh paling sederhana. Ada nggak sih sebetulnya bangunan itu membangun dirinya sendiri? Kan tadinya nggak ada di masjid ini. Masjid ini dulunya nggak ada, kemudian ada. Saya duduk di atas kursi ini tadinya nggak ada. Dan sekarang ada. Kita semua nih, tadinya nggak ada. Dan kita ada permulaannya, ada awalnya. Pertanyaan sederhananya Pak nih, laptop yang saya pegang tuh. Nggak ada tadinya, kemudian ada. Saya dan Bapak nggak pernah ketemu sama yang buat laptop ini, nggak pernah. Bertahun-tahun saya pakai laptop buat nulis, nggak pernah saya ketemu sama pembuat laptop ini, nggak pernah ketemu. Tapi kenyataan bahwa kita tidak tahu dan tidak pernah bertemu dengan pembuat sesuatu, apakah bisa dijadikan alasan bahwa pembuat itu tidak ada? Pakai peci saya nih, gak pernah saya ketemu sama pakai peci. Tapi apakah tidak bertemunya saya dengan pembuat peci itu bisa dijadikan alasan bahwa peci ini gak ada yang buat? Enggak dong, gak nyambung gitu loh. Tidak tahu itu satu hal, tidak ada itu hal yang lain lagi. Harus dibedakan ya. Bangunan ini tadinya nggak ada, kemudian ada. Semua barang-barang, benda mati, makhluk hidup, dulunya itu nggak ada. Alam semesta ini, menurut para ilmuwan, sekurang-kurangnya teori ledakan besar, Big Bang itu yang dipelajari di buku-buku sains, anak-anak SMA, itu yang teori yang paling banyak diterima sama ilmuwan. Yang mengatakan bahwa alam itu ada awalnya, ada permulaannya, tadinya nggak ada, kemudian ada. Menurut akal sehat, tidak mungkin ada sesuatu tadinya nggak ada, kemudian ada tanpa ada sebab, betul nggak? Ya, tidak mungkin. Tidak mungkin ini mengadakan dirinya sendiri tanpa ada sebab yang membuat. Tidak mungkin ini mengadakan dirinya sendiri. Kita pun gak mungkin lahir sekonyong-konyong jelek begini. Gak ada bapak, gak ada ibu. Mustahil. Alam ini karena tadinya gak ada kemudian ada, berarti pasti ada yang mengadakan. Ya kan? Pasti ada yang mengadakan. Nah pertanyaannya siapa yang mengadakan itu? Jadi mau orang ateis, mau orang beriman siapapun pasti akan percaya dengan hukum sebab akibat. Di mana ada akibat pasti ada sebab. Mungkin ada bapak yang dokter ya. Ada bapak di sini mungkin yang berprofesi sebagai dokter. Ada nggak Pak penyakit tanpa sebab? Penyakit terlahir sekonyong-konyong nggak ada sebabnya? Nggak ada, pasti ada proses. Dia terlahir dari sebab tertentu, makanya bapak bikin obat. Ya, farmasi itu bikin obat karena percaya bahwa penyakit ini ada sebabnya. Jadi kalau barang-barang kecil saja kita yakini ada penyebabnya, tentu saja alam semesta yang sedemikian luas dan dahsyat ini juga ada sebab dan penciptanya. Ya, tapi kan saya nggak pernah lihat Tuhan tuh kayak gimana. Memang nggak pernah lihat, saya juga nggak pernah lihat kok yang buat laptop. Saya nggak pernah lihat yang buat kursi ini. Tapi kalau kita nggak lihat apa artinya nggak ada? Ya itu bisa dipahami ya. Sesuatu yang tidak terlihat bukan berarti tidak ada. Dari mana kita bisa tahu Tuhan itu beneran ada? Akal kita yang mengatakan begitu. Karena nggak mungkin ada sesuatu mengadakan dirinya sendiri. Alam tadinya tidak ada kemudian ada. Mengadakan dirinya sekonyong-konyong itu mustahil. Walhasil satu akidah sudah terbukti. Bahwa Tuhan itu beneran ada. Sekarang bagaimana ada orang-orang Pak yang tadi saya sebut itu mengalami musibah hidup. Mengalami penderitaan, di PHK, bangkrut, jadi miskin. Bertanya-tanya, Tuhan adil atau tidak sama saya? Saya sudah sholat tidak pernah meninggalkan agama, tapi kok Tuhan memperlakukan saya seperti ini? Nah orang mulai bertanya-tanya, kok itu Tuhan ada atau enggak? Tuhan ada. Terus kenapa dia memberikan penderitaan dan ujian hidup semacam itu? Allah itu memberikan ujian, kalau kita mau berikan analogi yang gampang, kadang-kadang Pak kita sama anak aja, kita sama anak, kalau anak kita sakit, kadang-kadang kita nggak tega ya melihat anak kita itu diperlakukan sedemikian rupa sama dokter. Tapi demi kesembuhannya, kadang kita harus melakukan itu.
Anak bapak minta HP, tapi bapak tahu kalau HP itu dikasih itu mudorot bagi yang bersangkutan. Ditahan permintaannya. Nanti kamu udah dewasa bapak beliin, sekarang jangan. Itu kehidupan sehari-hari kita sama anak begitu. Bisa kita menerima itu. Allah pun ketika menguji seorang hamba, itu tidak serta-merta dilepaskan begitu saja. Allah menjanjikan bahwa kelak akan ada alam akhirat, hari pembalasan, yang dulu belum mendapatkan ganjaran, aku berikan ganjaran berlipat. Orang-orang zolim yang dulu melakukan kezoliman akan dibalas dengan balasan yang setimpal. Jadi kita itu bisa melihat keadilan Allah bukan hanya dengan melihat dunia ini saja. Jangan lihat penderitaan saudara kita di Palestina sekarang doang, tapi lihat apa yang Allah janjikan di hari kemudian. Nah, orang-orang yang kadang mempertanyakan keadilan Gusti Allah itu gara-gara mereka hanya melihat dunia ini saja. Karena itu jadi pertanyaan, kalau begitu Tuhan adil atau enggak? Itu orang-orang beriman. Sementara orang kafir yang tidak percaya agama diberikan kemewahan hidup, diberikan popularitas. Orang-orang beragama malah pada sengsara. Ya, karena Anda hanya melihat kehidupan pada aspek yang sempit saja. Sementara Allah menjanjikan bahwa kelak akan ada hari pembalasan. Di hari pembalasan itulah orang akan mendapatkan balasan yang setimpal atas amal perbuatannya. Jadi enggak menafikan keberadaan Tuhan. Kalau ada penderitaan hidup itu enggak menafikan keberadaan Tuhan. Allah itu ada. Dengan alasan yang tadi kita sebutkan. Satu Pak, selesai.